Nanti saya kasih contoh pemeriksaan. Contoh ujinya dari contoh riset saya. Sebelumnya nanti ini saya ilustrasikan dulu. Di sini riset saya pakai potensi nano emulsi ya, Artim-Lapa bagi imunonutrisi pada anemia defisiensi besi model tikus. Jadi intinya saya pakai sediaan herbal namanya Artim-Lapa atau Burdok, yang mana tikus itu saya buat anemia defisiensi besi. Nah, saya mau lihat tujuannya apa. Tujuannya adalah bagaimana kandungan Burdok ini itu berpotensi untuk meningkatkan anemia. Jadi saya gambaran gambaran penelitiannya seperti ini ya. Saya lihatkan gambarnya aja. Saya lihatkan gambarnya aja. Jadi nanti aku akan melihat parameternya itu hemoglobin, hematokrit, hemoglobin dan hematokrit. Nanti selanjutnya bisa dilihat di MCV, MCH, MCHC untuk di anemianya. Tapi kita fokus di hemoglobin dulu aja. Yang mana itu tikus tak buat anemia. Sebelum dibuat anemia, untuk red map penelitiannya adalah tikusnya itu diambil darah dulu. Oh, maaf, betul. Tikusnya dibuat anemia dulu. Jadi setelah itu HB, HT-nya diambil. Terus kan keluar kadarnya ya. Keluar kadarnya berapa gitu. Nanti setelah itu dikasih dosis burdok tadi. Nah, di sini saya ngambil dua dosis, yaitu dosis satu yang mana itu pada 300 mililiter per KB, kg, kemudian dosis 2. Maaf, 150 miligram kilogram per BB per hari. Kemudian yang kedua adalah dosisnya 300. 300. Di sini itu nanti hipotesisnya adalah bahwasanya setelah dikasih pemberian dosis, maka akan memperbaiki atau meningkatkan kadar hemoglobin. Tadi kan di awal tikusnya dibuat anemia, otomatis hasil pemeriksaan awal itu ya rendah, hasilnya HB dan HT gitu. Kemudian kita catat tabulasi. Nah, setelah harapannya setelah dikasih apa itu herbal tadi, itu HB dan HT akan meningkat atau akan eh, setidaknya hasilnya itu normal gitu. Jadi fungsinya untuk menaikkan HB dan HT pada kasus anemia. Ya. Kemudian inti dari pemeriksaan nilai P-pyrite test ini adalah untuk melihat perbedaan pre dan post, sebelum dan sesudah. Ya. Kemudian kita fokus di narasi SPSS-nya dulu. Saya ambil contoh, ini hasil SPSS-nya pertama adalah uji Shapiro-Wilk. Karena kan syarat dari Shapiro-Wilk adalah spesimen atau sampel itu kurang dari 5. Jadi biasanya awal untuk menilai tabulasi itu adalah uji normalitas ya. Di sini sudah saya lakukan. Nah, kita skip aja karena kemarin kan sudah ya. Kemudian baru kita ke uji Peretti test untuk melihat kadar HB pre dan post. Nih, ini data petahnya seperti ini. Kemudian sama HB pre dan post juga.
Nah, saya jelaskan dulu tujuannya dari tes Pirate Sample t-test itu adalah ini. Jika asimsiknya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara pre dan post. Kalau lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara pre dan post. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu ini bisa dilihat di signifikasinya ini. Nah, ternyata itu lebih dari 0,05, berarti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Itu untuk tujuannya ya. Sekarang saya kasih tutorialnya di SPSS. Karena kemarin itu saya mandunya data, ini udah saya siapkan, nanti tinggal dicari aja. Saya buka dulu data. Oke, apakah sudah terlihat Ibu-ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, oke, saya zoom. Ibu bisa lihat data di sini. Ini adalah simbol kontrol positif sebelum berlakuan. Kemudian ini kontrol negatif sebelum berlakuan. Eh, kemudian ini dosis 1 sebelum berlakuan. Ini dosis 2 sebelum berlakuan. Ini kontrol positif setelah berlakuan. Kontrol negatif setelah berlakuan. Dosis 1 setelah berlakuan. Dosis 2 setelah berlakuan. Jadi kita punya data pre dan post. Kemudian karena kita nggak ada value dan lain-lain, ini kita berikan saja datanya udah gini ya. Kemudian kita ke data view. Nah, ini hasil. Ini tadi apa ya? Hasil HB deh. HB ya. Ini hasil HB yang mana zoomnya mana ya? Oh, yang mana itu sudah saya masuk. Ini itu sudah saya masukkan. Semuanya sudah saya masukkan. Ini, ini. Jadi kita masukkan aja data pre, kontrol positif, kontrol negatif, dosis 1, dosis 2. Data post setelah perlakuan eh, positif, apa itu KP, kontrol negatif, dosis 1, dosis 2. Nah, kemudian setelah itu adalah kita dilakukan analisis SPSS-nya. Analisis SPSS-nya yang pertama adalah di compare parameter. Kita buka analyze, kemudian kita buka ke compare mean, kemudian kita buka pirate sample t-test. Pirate sample t-test. Ya, saya ulangi lagi. Nanti kita buka analyze, compare mean, pirate t-test. Nanti tutorialnya apa itu bisa saya kirim. Jadi kita masukkan dulu positif di sini, negatif di sini. Eh, Kemudian kita taruh sini lagi sebelum di sini, sesudah di sini. Oh, kebalik, Deng. Jadi
variabel satu itu khusus untuk sebelum. Jadi ini sebelum pelakuan di sini. Nah, di sini variabel 2 sesudah perlakuan. Nah, setelah perlakuan negatif sama ini sebelum eh, ini sebelum. Oh, bentar, bentar. Tes. Ini itu satu sebelum 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 ya gini sebelum bukan di sini. Oh, ya ya ya. Bentar, saya tak ini dulu. Iya, betul. Jadi ki- kita harus linear memasukkannya. Katakanlah data tadi itu kan pre dan post ya. Jadi jangan kebalik-balik. Saya analogi. Kita lagi analyze, compare mean, kemudian parity test. Nah, ini data kontrol positif sebelum perlakuan. Sampingnya adalah data kontrol negatif setelah perlakuan. Variabel satu ini untuk pre, variabel dua ini untuk apa itu post. Kemudian lagi negatif di sini. Jadi ini satu-satu ya. Jadi setelah kita masukkan kontrol positif dulu sebelum dan sesudah, kita langsung ini aja setting. Jadi udah langsung setting, langsung oke gini. So, ini kalau sudah ke kontrol positif, nanti lanjut lanjut ke kontrol negatif sebelum masukkan variabel satu. Nah, kemudian setelah masukkan di variabel 2 itu nanti oke lagi continue oke gitu. Sampai di dosis 2 ya. Sampai di dosis 2. Caranya gitu. Terus tak bukakan yang sudah jadi. Ya, oke. Nanti kalau sudah semua tadi, baru hasilnya seperti ini. Ini yang sudah saya olah. Ya, ini sudah saya olah seperti ini bentuknya. Jadi ini bisa dilihat kontrol positif sebelum perlakuan, kontrol positif setelah perlakuan gitu. Ini untuk dilihat statistikanya, standar error confident gitu. Tapi kita fokusnya di sini aja, di asing sheet, asing sheet sini, di sini. Priority test ini, yang priority test yang tulisannya itu ada priority testnya ini. Ini nanti bisa dikopas, kemudian di copy paste di Word, di copy paste di Word, nanti hasilnya sama kayak tadi yang saya analisis data pertama itu. Yang seperti ini tadi ya. Yang mana ya? Ya, jadi nanti tanya itu seperti yang ini tadi ya, B.
Ya, ini data yang tadi kita fokus ke nilai asing signifikasinya. Nah, ini kan kesimpulannya tadi data pengambilan pengambilan keputusan. Oh, kurang dari 0,05 terdapat perbedaan signifikan. Lebih dari 0,05 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan hasil tadi di SPSS itu kita fokus di tadi di outputnya. Kita lihat pada tes eh, ini parity test itu ini signifikasinya ya yang ini ya itu ada 0,05. Ini 0,21 berarti dia tidak ada perbedaannya nyata. Ini 0,00 jadi dia kurang dari 0,05. Ada perbedaan di kontrol negatif sebelum dan sesudah. Kemudian dosis satu ada perbedaan juga. Kemudian 0,05 ada perbedaan juga. Oke, jadi kesimpulannya ada perbedaan nyata di sebelum dan sesudah dikasih dosis. Kan? Ah, seperti itu. Itu ya, Bapak Ibu. Ajar. Iya. Ah, lagi aku lagi. Ah, iya, lagi lagi ya, Ren. Belum Ren. Wah, mereka ragunan. Ya, thank you. Gak, aku ono kunci. Kawa ya, ya. Oke, itu ibu-ibu. Kalau belum menguasai ya nanti pas offline aja. Ada yang ditanyakan? Ini bisa divariasikan ya. Misalkan jenengan data, oh harus ada intervensi ya. Data dari ini sebelum dan sesudah perlakuan atau sebelum atau perbedaan bisa ini sih variasi komorbid eh, dalam arti misalkan DB non DB misalkan dilihat ureum kreatininnya itu juga bisa. Soalnya kan intinya tujuannya untuk melihat perbedaan yang nyata antara dua parameter. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Tambah pusing ya Pak Imam. Saya. Aman. Yang penting ibu-ibu nginstal dulu SPSS-nya ya. Sudah nginstal semua? Kalau saya sih sudah Pak, Alhamdulillah. Oke, sip. Nanti untuk masalah apa itu olah data dan lain-lain gampang lah. Nanti bisa saya monitoring di dosen-dosennya. Nah, terus saya mau menerangkan yang ini. Asal usul uji-uji itu dari mana? Sekilas saja ya. Ini sih basic ini. Ini sih basic. Ya, Ibu. Sebelum kita ke uji apa itu bedanya parametrik non parametrik itu bisa dilihat di ini di tabel ini ya. Ini itu ada tujuan analisis compare atau korelasi dan mana itu sebab akibat simetris dan lain-lain. Nah, tadi kalau yang parity test itu
yang ini Bapak Ibu. Dia mengkompar dua sampel tadi atau membandingkan. Komparasi itu membandingkan ya. Nah, syaratnya itu aslinya diuji normalitas. Nah, uji normalitas itu sebagai syarat misalkan datamu normal atau tidak normal. Kalau normal itu kita langsung ke eh, uji yang namanya parametrik. Ini kalau data normal. Kalau tidak normal itu nanti tidak usah risau, tidak usah galau karena ada uji alternatif yang namanya non parametrik. Jadi pertama itu data di normalitas, diuji normalitas dulu. Nah, kalau normal ke sini, kalau tidak normal ya udah langsung uji ke sini. Kadang ada yang mahasiswa takut gitu, wah setelah saya ambil data bla 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 dada gini 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 kok nggak ada perbedaan ya. Tidak masalah kita karena by riset apa itu semua kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau saya menanggapinya dengan santai bahasanya ya nggak apa-apa kalau nggak ada hubungan. Diperjelas saja di pembahasan. Karena namanya hipotesis itu kan 50-50 ya. Kita membuktikan secara empiris, secara ilmiah, biasanya apa ada korelasi apa tidak. Karena kita udah teori pendukung tujuannya itu sudah secara ilmiah ya nggak apa-apa. Risiko dari riset untuk misalkan hasilnya itu beda itu tidak. Yang penting nanti dijelaskan. Dalam arti di pembahasannya diperkuat. Oh, kenapa kok nggak ada perbedaan atau sebelum sesudah atau tidak ada korelasi gitu. Ini untuk yang level 6 KKNI level 6 misalkan atau sarjana terapan atau sarjana itu harus dua parameter atau menganalisis untuk ke tesis kesimpulannya. Kemudian untuk yang KTI itu hanya berupa gambaran saja atau tabulasi data nggak masalah. Kalau yang level tesis itu biasanya beberapa parameter, biasanya lebih dari 4 atau 5. Ya, kalau proposalnya berbobot, dia harus minimal itu 200 referensi lah. Kalau proposal sih 20 referensi udah cukup untuk jurnal. Yang dikuatkan di jurnal. Disertasi itu bisa bisa 500 atau 1000. Karena tebelnya bisa untuk apa itu untuk buat tikus. Oke, gitu aja ya. Kayaknya udah pada gatel untuk mencoba di rumah masing-masing sih. Jadi nanti apa itu unsur lebih lanjutnya ke dosen masing-masing aja ya. Yuk, Cet. Pak Imam, izin bertanya di luar mata kuliah, bolehkah? Boleh, boleh. Pak Imam, kita masih bingung terkait dengan absensi. Oh, Mohon penjelasan Pak Imam. ya. Jadi Mbak, absensi itu ada di aplikasinya pembelajaran dosen. Jadi biasanya dosen itu ada yang absennya by nama atau ada dilihat di kepesertaan Zoom. Jadi absennya otomatis nanti dia tadi yang saya screenshotkan hadir atau tidak hadir ada dua pilihan gitu. Maka dari itu, nah saya kasih ini ya saran. Misalkan jenengan lagi pelayanan atau lagi apa itu kegiatan yang memang itu